Halo fellas, welcome back to Exa Unsil Channel. Hari ini adalah hari pertama Exa Talk atau ID Talk, episode 1 rilis. Episode 1 ini dengan narasumber Cepi Ramdhani dari Angkatan 2018. Halo Cepi, Halo Adit, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya. Oke. Buat kalian yang belum tahu apa itu ID Talk atau Exa Talk itu, jadi ID Talk ini salah satu program kerja dari Divisi Komunikasi dan Informasi Exa periode 2021. ID Talk ini yang nantinya bakal ngobrol atau diskusi dengan narasumber yang pastinya berprestasi dan aktif di dunia perkuliahan, yang semoga nantinya bisa memotivasi teman-teman semua untuk menjadi mahasiswa yang aktif di jurusan pendidikan bahasa Inggris Universitas Siliwangi. Episode sekarang ini bersama narasumber Cepi Ramdhani Angkatan 2018 ini, dia itu sangat banyak prestasinya. Salah satu prestasinya adalah terpilih sebagai Putra FKIP pada tahun 2020, dan beberapa waktu lalu dia terpilih sebagai Student Ambassador International Model United Nations. Selain berprestasi, dia juga aktif di dunia perkuliahan seperti PMFKIP dan ACP mengikuti UKM lain. Paduan suara. Sungguh sangat paket komplit sekali narasumber di episode pertama ini. Sudah berprestasi di akademik dan juga sudah aktif di dunia perkuliahan. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita tanya-tanya nih ke ACP. Boleh. Santai aja ACP. Siap. Ya. ACP ini, bagaimana perasaan ACP setelah terpilih menjadi Putra FKIP dan sebagai Student Ambassador International Model United Nations? Oke, siap. Makasih nih Kak Adit pertanyaannya. Wah, sangat luar biasa nih sekarang. Sangat luar biasa bisa bertemu dengan teman-teman dari EDSA Universitas Siliwangi yang tentunya sangat luar biasa pada hari ini bisa berkesempatan bertemu. Terima kasih nih Kak Adit atas undangannya. Nah, untuk pertanyaannya sendiri ya, barusan nanya Kak Adit tuh gimana perasaan aku setelah terpilih sebagai Putra FKIP dan juga sebagai Student Ambassador International Model United Nations. Yang pasti apa yang aku rasakan ini sangat-sangat senang sekali ya Kak Adit. Terlebih juga aku gak lupa bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan kesempatan dan juga amanah untuk bisa terpilih sebagai Putra FKIP 2020 dan juga beberapa waktu lalu, mungkin lebih tepatnya pada tanggal 9 April kemarin, terpilih sebagai salah satu peserta Student Ambassador International Model United Nations. Yang pasti dengan terpilihnya menjadi delegate atau terpilihnya sebagai Putra FKIP ini akan memberikan banyak feedback, banyak juga manfaat dan juga banyak benefit yang pasti akan sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan diri Kak Adit. Jadi tentunya di sini saya sangat bersyukur sekali, sangat senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk menjaga amanah ini dengan baik. Seperti itu Kak Adit. Oh iya, betul sekali ya. Kita itu sebagai manusia jangan lupa bersyukur setelah apa yang kita dapat. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih atau siapa yang memotivasi ACP? Misalkan apakah ACP mempunyai idola atau mempunyai motivasi tertentu untuk menggapai sesuatu? Luar biasa ya Kak Adit. Berbicara tentang motivasi tentu setiap orang berbeda-beda ya Kak Adit motivasinya. Nah, untuk aku sendiri itu motivasi diri aku lebih cenderung ke memotivasi diri sendiri. Maksudnya motivasi dalam yang muncul dari dalam diri sendiri. Artinya karena aku sadar kalau kemampuan aku, pengetahuan aku, keterampilan aku itu masih rendah banget, masih di bawah banget. Artinya masih banyak yang harus aku capai, masih banyak yang harus aku tahu, masih banyak hal yang harus aku pelajari supaya nanti aku tidak tertinggal Kak Adit, tertinggal dengan zaman, tertinggal dengan era yang sekarang ini sangat luar biasa. Dan juga tentu di sini aku sadar bahwa aku pengen sekali bisa menjadi seseorang yang capable, artinya yang bisa
di sini itu bisa lah seperti itu, artinya dalam berbagai hal seperti itu. Jadi aku ingin pengen banget meningkatkan kemampuan aku, pengen banget juga meningkatkan skill aku, yang mana mungkin nanti setelah lulus bisa lebih dibutuhkan, ataupun nanti setelah lulus, ataupun nanti sekarang, maksudnya sekarang sesudah selama berkuliah, baik itu di organisasi ataupun di perkuliahan, itu nanti bakal dibutuhkan seperti itu Kak Adit. Jadi kayak lebih ke mendorong diri sendiri untuk bisa memfus gitu, artinya untuk bisa menggait kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki, seperti itu Kak Ade. Wow, banyak sekali motivasi dan cita-cita yang dicapai. ACP kan udah ikut BEM, kemudian UKM, betul sekali. PSM, terus mahasiswa aktif juga kan sambil belajar ngerjain tugas. Itu gimana sih cara membagi waktunya? Nah, kalau untuk membagi waktu sendiri ya Kak Adit, itu kan setiap orang pasti punya porsi dan juga caranya masing-masing. Nah, untuk aku sendiri, cara membagi waktu ataupun memanajemen waktu itu, aku fleksibel saja Kak Adit, jadi tidak terlalu mengkhususkan misal waktu ini untuk ini, waktu ini untuk itu, atau seperti apa. Jadi seperti fleksibel, kayak misalkan kalau waktu belajar di perkuliahan ikut matkul, kemudian juga mengerjakan tugas ataupun mengerjakan proyek matkul, itu ya kita ada waktunya sendiri Kak Adit. Nah, kemudian untuk di organisasi sendiri, untuk seperti di BEM ataupun di UKM yang lainnya, mungkin di sini lebih cenderung ke organisasi-organisasi intrakampusnya itu. Jadi kayak ya udah, setelah misalkan ada waktu untuk BEM, kita ikut waktu untuk organisasi, untuk BEM, untuk UKM ataupun untuk organisasi yang lainnya Kak Adit, seperti itu. Nah, mungkin di sini setelah fokus di perkuliahan dan fokus di organisasi, di sini aku lebih ke memanfaatkan waktu luang ataupun waktu setelah itu untuk mencari kayak informasi-informasi tentang program, event, kemudian acara-acara yang mungkin nanti bisa membantu untuk meningkatkan skill dan juga kemampuan aku, seperti itu Kak Adit. Wow, intinya jadi inti dari ACP itu, manfaatkanlah waktu luang kalian untuk mencari informasi yang akan relate dengan kehidupan kalian di masa depan. Tapi sarannya jangan lupa tidur walaupun banyak waktu luang. Iya sih Kak Adit. Cuma kayak aku tuh lebih gini loh Kak Adit. Jadi kalau misalkan aku pengen tidur nih, kemudian di sisi lain aku punya tugas ataupun punya hal lain yang harus dikerjakan, belum selesai atau belum kelar seperti itu, jadi aku lebih cenderung ke merasa bersalah sekali Kak Adit. Kalau misalkan aku meninggalkan tugas yang belum selesai itu, jadi aku tuh lebih cenderung ke kayak ya udah kerjain dulu, setelah ini baru tidur gitu. Kalau misalkan tugasnya udah selesai, hal-hal yang harus aku lakukan sudah selesai semuanya, baru aku bisa tidur gitu. Kadang tugas yang mepet-mepet gitu ya. Gitu. Jadi kayak lebih ke ya udah deh, lebih dedikasi dulu, ini selesaiin gitu. Jadi kayak misalkan lebih rela menyita waktu me time istilahnya gitu, rela menyita waktu me time ataupun waktu-waktu quality time lainnya, jadi untuk lebih ke mengerjakan tugas ataupun yang lain seperti itu Kak Adit. Kalau menurut ACP tempat belajar yang menurut ACP nyaman tuh yang seperti apa sih? Kalau menurut aku ya, yang pertama kita realistis saja ya Kak Adit. Untuk tempat belajar yang menurut aku nyaman itu, yang pertama itu yang pasti bisa bersih ya Kak Adit, kemudian juga bisa mendukung banget buat belajar kita. Yang tentunya yang kedua itu harus ada wifi yang kencang Kak Adit. Itu karena kita kan kayak misalkan mengerjakan tugas ataupun belajar, kita perlu banget cari-cari referensi, cari-cari sumber ataupun cari-cari hal yang bisa mendukung dengan project ataupun tugas-tugas kita. Nah, di sana kan kita perlu kayak mengunjungi beberapa website, mengunjungi beberapa laman, mengunjungi beberapa blog yang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh benar-benar harus banget punya koneksi yang kenceng banget. Jadi kayak menghindari apa ya, kayak Kak Adit, menghindari supaya nggak lelet lah kerjain tugasnya gitu. Jadi supaya lebih banyak juga referensi yang kayak gitu. Jadi bersih sama wifi yang cepat itu nyaman, harus banget, nyaman banget. Iya. Kemudian juga yang terakhir ini tuh harus banget Kak Adit, jadi harus banget kayak ada camilan gitu. Iya, itu kan buat energi kita kan, kayak
kalau boring kan kita juga nggak perlu masukan juga kan, maksudnya nggak harus fokus juga ke tugas, terus kayak misalkan kita juga perlu asupan kayak gitu, camilan vitamin, apalagi air putih yang kayak gitu kan, maksudnya mineral buat minum gitu seperti itu kan. Kalau bulan puasa gimana dong? Nah kalau buat puasa itu sendiri mungkin tipsnya ya dari aku itu, kalau untuk siang-siang itu, nah untuk di bulan puasa ini mungkin lebih ke pintar-pintar manajemen waktu, artinya nggak kayak misalkan nggak di hari-hari sebelumnya kayak harus banget ngerjain tugas duduk, tapi kayak membatasi gitu Kak Adit. Jadi kayak misalkan untuk beberapa jam ngerjain ini, beberapa jam ngerjain ini, kemudian istirahat, kemudian dilanjut lagi. Jadi kayak ada sekat waktu gitulah Kak Adit. Jadi kayak lebih ke ya mungkin kalau dipresentasikan mungkin lebih ke 50-50 buat ada waktu luangnya, waktu istirahatnya juga, kemudian waktu untuk kerjaan tugas yang kayak gitu-gitu ya gitu tadi. Oke, pertanyaan berikutnya. Iya. Menurut ACP, mahasiswa yang berprestasi itu, maksudnya cara mahasiswa untuk berprestasi itu seperti apa menurut ACP? Nah, kalau menurut aku sendiri ya, pertama kita harus tahu dulu nih definisi dari mahasiswa berprestasi itu seperti apa Kak Adit. Jadi kalau menurut aku sendiri itu mahasiswa berprestasi itu bukan hanya mahasiswa yang banyak banget mendapatkan achievement, banyak banget mendapatkan penghargaan ataupun award yang kayak gitu-gitu, tapi juga mereka harus pintar merealisasikan, harus pintar mengaplikasikan, dan juga pintar bagaimana dia mengimplementasikan dari apa yang udah dia dapat gitu. Artinya kayak misalkan setelah mendapatkan penghargaan ini, bagaimana supaya dia bisa mengimplementasikannya dan juga bisa berdampak banyak terhadap yang lain. Artinya penghargaannya pun tidak dirasakan oleh dirinya sendiri gitu Kak Adit. Jadi untuk bisa mengajak juga, untuk bisa berbagi juga terhadap yang lain kayak gitu Kak Adit. Kalau untuk berprestasi itu sendiri mungkin di sini lebih ke menekankan gimana supaya kita tidak membatasi diri dengan kemampuan, ataupun tidak membatasi diri dengan, artinya gini loh Kadit, banyak banget mahasiswa yang pengen banget ikut acara-acara, ikut program-program, ikut event-event, tapi mereka selalu bilang gak percaya diri, kemampuan aku kurang, kemampuan aku kayak masih rendah yang kayak gitu-gitu. Nah sebetulnya itu tuh menjadi permasalahan tersendiri buat teman-teman mahasiswa. Nah di sini mungkin mereka bisa ini Kadit lebih yang aku rasakan jadi kayak ya udah coba aja dulu, perihal hasil nanti belakangan, yang penting kita bisa usaha memberanikan dulu, diri dan usaha dulu, memberanikan diri untuk bisa mencoba apa yang mau kita coba, seperti itu. Kayak misalkan ikut lomba, ikut program nasional, ataupun kayak misalkan yang sekarang student ambassador gitu, ya udah kita langsung aja coba, toh kita nggak tahu gimana letak peluang kita untuk lulus, seperti itu. Jadi semakin kita banyak mencoba, kalau ibarat pedang tuh semakin diasah semakin tajam gitu. Dan jangan lupa untuk dan juga jangan bosan buat cari-cari informasi kayak gitu, karena banyak banget informasi. Sangat penting juga itu. Penting itu sekali. Wow, banyak sekali ya pembelajaran dari ACP ini. Kita harus memanfaatkan waktu luang, kemudian harus banyak terus mencoba agar meningkatkan kepercayaan diri kita, kemudian tadi itu mencari banyak informasi, kemudian juga jangan minder ya. Wah, yang penting jangan lupa bersyukur. Apa yang telah kita dapat, jangan lupa bersyukur. Oke, terima kasih ACP. Sama-sama di luar biasa sekali bisa ngobrol-ngobrol bareng Adik nih. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Siap, sama-sama. Di lain waktu semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Sharing-sharing lagi ya. Semoga bisa lebih berbincang lebih banyak hal ya Kak Adit. Amin. Oke guys, mungkin dari episode pertama dicukupkan sekian. Buat episode 2 kalian bisa request mau narasumbernya siapa di kolom komentar. Ya, mungkin sekian dari video episode pertama. Saya Muhammad Aditya Wijaya. Saya Syafi Ramdhani. Jangan lupa follow Instagram saya @syafiramdhani_. Ya, jangan lupa follow Instagram saya juga, Aditya Wijaya _08. Kami undur diri. Have a nice day and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.